Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV hari Selasa 2 Februari 2021. Ada berita apa aja hari ini? Tonton videonya sampai selesai, dan buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat berita terupdate dari Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hari ini mengunjungi kantor Mahkamah Agung di Jakarta Pusat. Kunjungannya kali ini dalam rangka silaturahmi dan memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum. Dalam pertemuannya, Jenderal Polisi Listio Sigit menjelaskan, pertemuan dengan Ketua MA turut dibahas mengenai program penegakan hukum seperti tilang elektronik, sistem pelayanan informasi publik, hingga penyesuaian persidangan di masa pandemi COVID-19. Kami selaku Kapolri yang baru berkunjung ke MA didampingi oleh beberapa pejabat utama Mabes Polri. Adapun maksud dan tujuannya, yang pertama tentunya kami bersilaturahmi sebagai bagian dari sesama aparat penegak hukum, yang tentunya banyak hal yang kami bicarakan dan kita diskusikan, antara lain terkait dengan beberapa program yang akan kita laksanakan ke depan seperti penegakan hukum terkait dengan masalah tilang elektronik, yang tentunya ini merubah pola yang biasanya dilaksanakan dengan menggunakan sidang, dan kemudian saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut, sehingga tentunya perlu ada penyesuaian. Kemudian pelayanan terpadu terkaitan dengan masalah pelayanan publik di bidang informasi terkait dengan masalah proses hukum tadi juga kita bicarakan, sehingga ke depan bagaimana masyarakat dengan memanfaatkan sistem aplikasi bersama tersebut tentunya bisa mendapatkan layanan informasi terkait dengan proses-proses yang ada di kepolisian, kemudian di pengadilan dan juga kejaksaan. Kemudian juga terkait dengan kegiatan-kegiatan lain dengan sistem yang harus disiapkan karena terkait dengan situasi COVID, sehingga proses-proses penegakan hukum yang tentunya harus perlu ada interaksi, kemudian bisa dihindari dengan memanfaatkan sistem virtual ataupun daring ataupun online. Mungkin itu yang sementara bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding ada gerakan yang ingin merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Sejumlah pendiri dan juga senior Partai Demokrat angkat bicara menanggapi pernyataan tersebut. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut gerakan politik ini dikendalikan mantan kader Demokrat dan orang terdekat Jokowi. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga menjawab tuduhan itu dan meminta tidak kaitkan masalah internal partai dengan Presiden Jokowi. Dari pernyataan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat, mereka menilai peristiwa itu sepenuhnya urusan partai, sehingga pihak eksternal dinilai kurang tepat. Para pendiri dan senior partai yang hadir dalam pernyataan sikap ini pernah menduduki posisi strategis di Demokrat. Konferensi pers Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin 1 Februari 2021 yang telah melibatkan pihak eksternal adalah tidak tepat, padahal hal ini sepenuhnya urusan internal partai. Yang terakhir, vaksin COVID-19 tahap 4 telah tiba di Indonesia. Sebanyak 10 juta bahan baku vaksin Sinovac dan 1 juta overfill dalam bentuk setengah jadi tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Indonesia kembali menerima bahan baku vaksin dan overfill dari vaksin Sinovac. 10 juta bahan baku vaksin yang diterima pemerintah hari ini akan diolah Bio Farma. Hingga Juli 2021, rencananya pemerintah akan mendatangkan 140 juta vaksin. Pada hari ini, tanggal 2 Februari 2021, Indonesia telah menerima kembali bahan baku vaksin COVID-19
gelombang kedua dari Sinovac sebanyak 10 juta dosis dengan tambahan overfill sebanyak 1 juta dosis. Jadi total 11 juta dosis. Setelah sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2021, Indonesia juga telah menerima kembali 15 juta dosis balok dengan tambahan overfill 1,5 juta dosis. Untuk diketahui bahwa overfill adalah ekstra volume yang diberikan oleh Sinovac untuk mengantisipasi proses produksi di Bio Farma. Kemudian kedatangan balok vaksin COVID-19 dari Sinovac merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk percepatan program vaksinasi pemerintah Indonesia dengan mendatangkan produk jadi Sinovac vaksin sebanyak 3 juta dosis dengan nama CoronaVac yang diperuntukkan untuk 1,5 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 34 provinsi. Bahan baku yang sudah kita terima pada hari ini merupakan bagian dari bahan baku yang didatangkan dari Sinovac sebanyak 140 juta dosis untuk tahun 2021 yang pengirimannya akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Juli 2021 yang sebelumnya direncanakan November 2021, ini ada percepatan maju hingga Juli 2021. Untuk bahan baku gelombang pertama atau tahap ketiga dari seluruh vaksin yang telah datang sebanyak 15 juta dosis sudah mulai diproses di Bio Farma sejak tanggal 14 Februari 2021 dengan target produksi sekitar 13 batch atau setara dengan 13 juta dosis. Itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Saatnya saya Dea Davina pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya. Dadah!